Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apabila teman-teman mempunyai sisa lahan di pekarangan rumah atau di halaman rumah, pohon alpukat adalah pohon yang bisa kita manfaatkan untuk investasi jangka panjang. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman, yang penting teman-teman bisa merawat sendiri tanaman-tanaman tersebut sehingga nantinya bisa untuk investasi jangka panjang kita di sekitar area pekarangan rumah kita. Ini di lahan saya ini, di depan rumah saya tanamin dengan berbagai jenis varietas alpukat. Ada diantaranya ini yellow avocado, terus di sebelah sini ada jenis alpukat 034 sebelah sana ada butuju, ada jenis super avocado. Ini super avocado, super avocado ini ada dua. Terus ini ada butuju. Untuk tanaman-tanaman ini usianya pas 1 tahun, dari bibit kecil, bibit ukuran 60 sampai 70 cm. Jadi untuk yang di sini ini jenis Markus atau kendil. Ini masih ada sisa buahnya. Ini masih ada sisa buahnya, 2 buah. Ini dari sini juga ada alpukat kendil, hongok, super avocado. Terus ke sana, ke arah sana ada kuba, ada jenis sap 034. Yang di atas satu sini jeruk siamadu Malang. Kembali tadi ke investasi di pekarangan rumah. Jadi sambil kita rawat, misalnya kita siangnya kerja, jadi paginya bisa kita rawat dulu, kita siram, kita pupuk. Jadi semakin bertambah waktu, pohon-pohon ini akan semakin besar. Jadi kalau kita merawat dan menanam dengan hati yang senang, insya Allah nggak terasa ya. Terus di sebelah sini, sebelah barat dari rumah ini ada durian jenis duri hitam. Itu ada super tembaga. Terus yang di sana ada durian musangking. Jadi ini ditanam di sisi barat rumah. Jadi yang di sini belakangnya itu sawah-sawah. Nah, ini belakang rumah, ini alpukat Markus atau kendil. Nah, di sini, dari sini ini sisi belakang rumah. Nah, yang sebelah sana itu ada alpukat kelut, ini juga Markus. Dan ini stok bibit-bibit kita yang kita jual. Jadi ada beberapa varietas, ada
kelut, ada Sapkosok 34, ada Green Taiwan, terus ada juga alligator, ada Hero Avocado, Red Vietnam, dan ada juga Markus. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk berkebun, mesti dipikirkan juga biaya atau budget yang kita punya. Jadi jangan sampai kalau kita berkebun itu rugi gitu. Walaupun berkebun itu hobi ya, kita senang, tapi sebisa mungkin kalau kita berinvest itu harus menguntungkan. Jadi contoh ini pohon-pohon alpukat ini yang di sini ini udah umur usia 3 tahun. Jadi kita tanam di belakang rumah. Ini sudah berbuah 1 kali. Jadi ya mungkin untuk hasil berbuah 1 kali itu belum bisa banyak ya, mungkin baru bisa kita bagi-bagi sama tetangga, sama teman. Tapi untuk kedepannya usia 5 sampai 6 tahun insya Allah kita sudah mulai bisa menjual. Apalagi nanti udah umur 9-10 tahun gitu, semakin bertambahnya umur kita, umur tanaman kita juga bertambah. Dan asal kita rawat dengan baik, insya Allah tanaman itu akan berbakti kepada kita dan menguntungkan untuk kita. Ini pohon-pohonnya ini masih di belakang rumah. Ini sisi sebelah timur rumah kita. Jadi kita tanam yang ini sudah berbuah kemarin itu, yang buahnya lumayan lebat. Hasil buah perdana ada sekitar 20-an kilo ini. Ini jenis namlong. Nah, ini ada di sebelah sisi timur rumah kita. Jadi untuk teman-teman yang berniat investasi di sekitar pekarangan itu nggak perlu modal yang banyak dulu. Jadi cukup beli bibit, terus kalau bisa nanam ya nanam sendiri, nanti dirawat gitu, nggak usah banyak-banyak, semampunya saja. Bisa 10 batang, 15 batang, atau 20 batang. Yang penting kita bisa ngerawat sendiri. Karena untuk perkebunan itu sebenarnya kalau kita buat model usaha itu modalnya besar, dan pengembalian dari modal ataupun nanti keuntungannya lumayan lama. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai modal yang cukup banyak seperti saya, ya ada baiknya tanaman itu dirawat sendiri. Bisa mungkin juga nanti menanamnya kita nyari orang, kita nyuruh orang, kita arahkan. Nah, kita ditanam sama orang, kita bayar orang. Sehabis itu ya kita rawat sendiri dengan pemupukan, dengan penyemprotan. Yang penting itu di awal tanam itu sudah benar dulu, dari bibitnya, dari cara tanamnya, dari pemupukan awal. Itu nanti akan lebih mudah untuk merawat tanaman itu ke depannya sampai usia panen. Di sini modal yang kita keluarkan itu, modal awalnya itu dari bibit, dan yang kedua media tanam, terus ongkos penanamannya. Jadi
kalau modal itu dibandingkan dengan perawatan, itu modal awal itu tetap lebih sedikit. Yang modal terbesarnya juga nanti perawatan rutinnya, dari pupuk, dari penggemburan tanahnya ataupun penyemprotannya. Tapi untuk perbandingan modal pupuk, modal bibit itu dengan tenaga, itu perbandingannya bisa 10:90%. Jadi 10% itu bibit sama pupuknya, 90% itu tenaganya. Makanya itu teman-teman, kalau misalnya modalnya sedikit ataupun modalnya itu mau cepat diputar, saya sarankan perawatan itu perawatan sendiri saja, jadi lebih murah. Kemarin juga di video saya itu yang kedua ada yang komen juga, kenapa alpukatnya itu tidak terawat, terus varietasnya nggak adaptif, mending adaptif sekalian, aligator gitu. Cuma begini ya teman-teman, jadi untuk kita itu menanam, berinvestasi, kita harus memikirkan modal juga, terus hasil juga. Jadi antara modal sama hasil itu jangan sampai kita itu rugi. Jadi setidaknya kita itu berinvestasi itu untuk tahap-tahap awal kita berusaha meminimalisir modal yang kita keluarkan, karena ini adalah investasi jangka panjang. Nanti masih lumayan, bisa 5-6 tahun itu baru mulai menghasilkan. Untuk buah-buah pertama sih 3-4 tahun itu sudah mulai berbuah gitu, sudah menghasilkan sebenarnya, tapi hasilnya belum begitu maksimal, karena yaitu buah-buah pertama itu kalau perawatannya kurang juga belum begitu banyak hasilnya. Tapi sudah lumayan ya, untuk 3 tahun 4 tahun itu ada beberapa pohon itu yang sudah menghasilkan. Kalau misalnya 20 kilo, 1 kilonya 20.000 saja sudah 400.000 per pohonnya. Kalau kita bisa menanam 50 pohon tinggal ngaliin kan. Tapi nggak bisa matematika kita perawatan pohon alpukat, nggak bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang itu satu pohon bagus, yang lain pohon belum tentu bagus. Jadi ya kalau perawatannya lumayan bagus ya 80% lah. 80% itu mungkin 50 pohon kita nanam, 80%-nya itu sekitar 40 pohon, 45 pohon itu bagus gitu kalau kita perawatannya bagus. Jadi perawatannya dari kita sendiri ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan tenaga yang berbayar atau kita bayar, karena nantinya lumayan biayanya itu lumayan besar. Jadi sedikit-sedikit ya kita rawat sendiri. Ya memang sih kalau kayak saya kan banyak kan saya rawat sendiri, makanya kebunnya itu ada sebagian itu yang kelihatan kurang terawat kayak kemarin. Akan tetapi ya tetap kita usahakan, yang penting kita nggak rugi di modal dan nanti terakhir hasilnya itu teman-teman. Dan untuk varietas ya, untuk varietas itu kemarin yang komen itu bahwa kok kenapa nggak aligator saja yang adaptif, yang jelas-jelas gitu. Kita menanam juga harus melihat pasar ya teman-teman. Ya bener adaptif terus cepat berbuah, buahnya banyak, tapi kalau penjualannya atau pemasarannya itu kurang diminati ya kita juga sayang ya teman-teman. Kita udah merawat lama, terus nanti hasilnya juga dibeli dengan harga murah. Jadi mending yang kalau saya mending yang varietas-varietas unggulan yang memang diminati, benar-benar diminati sama pasar. Karena kedepannya teman-teman ya buah-buah alpukat ini kan banyak kan nanti dikonsumsi langsung ya, jadi mesti enak langsung dimakan gitu, gurih, pulen gitu. Kalau yang berair gitu, berair terus rasanya hambar gitu ya mungkin bisa laku terjual, tapi rata-rata buat
penjualan buat olahan. Begitu teman-teman, kalau pemahaman saya seperti itu dan pengalaman saya selama ini gitu. Jadi yang di sini, di kebun sini, yang paling diminta itu emang yang sap 034, terus namrong, terus super avocado. Itu sebenarnya adaptif, cuma ada sebagian yang buahnya itu kurang gitu. Berbuah tapi ada sebagian yang buahnya kurang. Tapi untuk sap 034 terus super avocado itu sudah bagus di sini, lumayan untuk buahnya itu buah-buah perdana gitu. Terus ada juga Miki, itu juga banyak, itu buahnya pertama. Terus peluang itu di sini adaptif teman-teman, di 230 mdpl ini cukup adaptif. Oke, begitu teman-teman yang kira-kira mau berinvestasi di pekarangan rumah, silahkan berkebun alpukat, karena alpukat perawatannya lebih mudah dibanding buah-buah yang lain. Terus nantinya juga untuk hasil buah banyak terserah pasar, terus harganya selama ini cukup stabil. Oke, mungkin begitu saja video saya yang ketiga ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.